Salah satu cara agar kita bisa mahir atau kita lancar dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan aktivitas atau sesuatu hal yang bisa disebut sebagai keterampilan yang ingin kita lakukan dengan secara lancar. Mungkin ada banyak cara ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih suatu tindakan atau upaya yang bisa kita lakukan agar itu menjadi lancar atau ahli. Dari suatu keterampilan atau tindakan tersebut kita pasti membutuhkan yang namanya konsep deep work atau disebut juga dengan pekerjaan mendalam. Di sini banyak sekali ada beberapa pengertian yang mungkin kita bisa uh, menggali atau menelaah secara mendalam tentang deep work ini. Karena dari suatu kata tindakan atau pekerjaan yang mendalam ini itu merujuk pada bahwa kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu untuk meraih sesuatu hal yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, bahwa itu agar kita melakukan aktivitas atau pekerjaan tersebut itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kita dituntut pada setiap uh, aktivitas yang kegiatan yang produktivitas ini bahwa segala sesuatu kita membutuhkan tindakan yang fokus atau konsentrasi yang mendalam dalam melakukan suatu tindakan. Seperti contoh kita ingin belajar atau kita ingin uh, belajar hal-hal yang baru, membaca atau menulis atau melakukan suatu hal-hal yang bisa membantu kita produktivitas dalam sehari-hari kita. Tak lepas juga itu semua suatu konsep yang sebutannya dengan pekerjaan mendalam. Karena makna dari ini adalah bahwa kita dituntut untuk fokus dalam suatu tindakan yang kita lakukan dengan cara kita tidak terganggu atau terdistraksi pada hal-hal yang di luar selain pekerjaan yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah pada tahap fase deep work ini atau sebutannya kita hal yang bahwa fase yang flow state yang tenggelam dalam konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan atau tindakan, bahwa ini adalah cara yang bisa kita ambil, yang bisa kita contohkan agar kita bisa menarik atau menyimpulkan apa yang kita kerjakan. Jadi suatu umpamanya seperti kalau kita belajar hal-hal yang sekiranya kita ingin belajar keterampilan baru, pastinya kita
untuk awal-awal kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Seperti video sebelumnya yang pernah gue bahas tentang tahapan fase-fase tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Ya. Nah, dari cara ini kita bisa menstrukturkan bahwa dari tindakan konsep pekerjaan mendalam ini, kita bisa menemukan bahwa dengan cara ini bahwa kita akan melatih diri kita agar kita fokus pada pekerjaan atau tindakan yang kita lakukan, atau menentukan tujuan yang bisa kita arahkan, yang bisa kita raih. Ini intinya yang bisa kita ambil pada sebuah makna dari kata deep work atau pekerjaan mendalam. Jadi ini bisa kita latih pada setiap kegiatan sehari-hari kita, yang bisa kita ambil, yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita contohkan, yang bisa kita terapkan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Apalagi kegiatan itu yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita latih selalu setiap harinya. Kita latih pikiran kita latih jiwa kita agar kita terbiasa pada situasi atau kondisi yang terkadang setiap kondisi atau situasi tersebut itu pasti ada yang namanya tekanan yang membutuhkan kita konsentrasi yang tinggi, dan ini membutuhkan pikiran yang terfokuskan, yang tidak terganggu oleh hal-hal yang mengganggu, mau dari eksternal maupun yang internal di dalam diri kita. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan, beberapa ringkasan arti kata dari deep work ini yang selaras dengan flow atau sebutannya mengalir dalam tindakan kita tindakan dalam kita berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sekiranya kalau kalian suka dengan channel ini, mohon subscribe, like, comment, dan share. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaiannya atau informasi yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.